Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kutum, media pembelajaran ala Kutum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang akan kita angkat kali ini adalah tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya, dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Ya, berdasarkan hadis riwayat Baihaqi tersebut, mungkin pertanyaan pertamanya adalah bagaimana hadis tersebut? Statusnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau status dari sisi sanadnya ya, itu kalau kita baca dari pandangan ulama-ulama, itu statusnya adalah hadis yang dhaif ya, yang lemah. Ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan palsu. Ya, jadi itu bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini memang kalau menurut orang ahli fikih gitu ya, itu fukuho itu kalau sebagai hadis itu bukan hadis yang apa namanya, dia itu hadis palsu atau dhaif, itu mereka biasa tidak memperhatikan itu. Tapi kalau orang ahli hikmah itu biasanya sekalipun hadis itu katakan dia lemah, tapi mereka tetap memperhatikannya gitu. Ya. Kalau dia ada, atau kalau hadis tersebut adalah hadis dhaif atau lemah, kemudian bagaimanakah kita sebagai orang awam ya mengimplementasikan dari hadis tersebut? Artinya perlu nggak kita jadikan sebagai acuan, atau seperti apa modifikasi penggunaan atau penerapannya ya? Ya, jadi ini tadi kan bukan hanya pas Ramadan ya. Ya, puasa. Puasa gitu aja ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah gitu kan ya. Itu memang bukan ucapan Nabi Muhammad SAW ya, semua sepakat. Jadi kalau orang, ya tergantung orangnya ya, orang Islam kan bermacam-macam. Jadi kalau menuruti fikih gitu ya, itu ya kita tidak perlu perhatikan itu. Ya kita biasa aja gitu lah. Tidak jadikan pegangan. Tidak jadi pegangan, tapi juga tidak menyalahkan. Itu sikap seperti itu ya memang ada di kalangan ulama ya seperti itu. Sekalipun hadis itu dinyatakan lemah, tapi itu pernah tercantum dalam suatu kitab hadis, maka setidak-tidaknya ada hikmah yang bisa diambil dari makna kalimat itu gitu. Jadi secara harfiahnya mungkin jadi kalau suatu kalimat itu tidak pernah ada di Quran ya, apalagi dan juga tidak pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW, itu memang berbeda dengan ucapan oleh orang ulama ya, orang biasa, oleh seorang ayah kepada anaknya atau guru kepada muridnya. Itu agak beda. Kalau kalimat itu ada di Quran dan di hadis, ada kalimat itu merupakan ucapan Nabi Muhammad SAW, maka itu benar secara harfiah maupun benar secara gaibnya. Jadi secara real maupun imajinernya itu benar gitu. Tapi kalau ini ucapan itu mungkin semacam kata-kata mutiara lah begitulah, maka kita harus melihat hikmah di balik kata-kata itu. Jadi ya bisa ditarik ya, yang terbagikan oleh saya misalkan adalah setidak-tidaknya kalimat itu pernah diucapkan oleh seorang ulama ya, barangkali masa lalu. Nah itu hikmahnya adalah kalau saya menggunakannya ya, kalau melihat orang sedang berpuasa, ini terutama Ramadan, kalau Ramadan kan semua puasa ya orang Islam, melihat orang sedang tiduran di masjid atau dimanapun kok, itu jangan sampai dalam hati saya itu orang ini puasa tidur doang gitu, itu jangan sampai ya. Kenapa? Karena dia itu tidur tapi dia berpuasa. Nah, berpuasa itu kan ibadah. Jadi dia sedang menjalankan ibadah puasa gitu. Jadi orang ini memang tidur tapi dia sedang menjalankan ibadah puasa. Ibadah saum itu adalah yang nilainya termasuk tinggi ya. Jadi tinggi karena ini urusan kita langsung dengan Allah. Kan orang bisa bohong kepada sesama manusia, dia ngaku puasa tapi dia diam-diam di tempat yang tidak diketahui orang, dia makan minum kan bisa aja. Tapi ini kalau kita melihat orang ini, ada orang sedang tidur dalam bulan Ramadan, jangan sampai di hati kita timbul pikiran
yang sudon gitu ya. Kita husnuzon aja orang ini sedang berpuasa, mungkin dia sedang mengumpulkan tenaga dan konsentrasi untuk mungkin nanti malam dia itu mau tadarus ya, mau sholat tarawih, nanti disambung lagi sholat tahajud gitu. Jadi kita berpikir yang baik terhadap orang yang sedang tidur ketika puasa Ramadan ini gitu. Ya, kalau Iya. saya melihatnya begitu. Nah, jadi kita hanya berkaitan dengan tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu kita harus melihat dari sisi positifnya saja. Ya, bahwa orang ini sedang berpuasa. Hmm. Ya, berpuasa apalagi ini Ramadan, sedang berpuasa saum Ramadan. Itu adalah ibadah yang luar biasa. Jadi dia tidur atau bangun atau apapun, dia asalkan dia tidak makan minum ya batal secara fisik dan dia Masih tidak dalam rangkaian dia tidak menjalankan mengatakan ibadah. sesuatu yang buruk, kebenaran lain tidak marah-marah. Ya, berarti dia memang sedang berpuasa, sedang menjalankan ibadah. Ya. Gitu aja kita Ya, mikirnya. karena Ya. kalau kita Positif aja ya, mikirnya. kalau Ya. kita melihat orang puasa kemudian tidur-tiduran, mungkin di satu saat kita juga mungkin terbersit. Iya, terbersit orang ini tidur aja. Iya. Kadang-kadang tidur saja. Ya, gitu tentu aja kuat kok puasa tidur terus. Nah, itu jangan sampai kita ada pikiran itu di kepala kita karena bagaimanapun orang ini sedang beribadah puasa Ramadan begitu. Ya, meskipun mungkin kalau kita mungkin sesuaikan dengan tadi hadis awal, tadi yang pertama diangkat tadi adalah bukan ucapan Nabi Muhammad SAW itu. Lemah ya, hadis itu adalah lemah dan tidak bisa menjadi panduan atau pedoman ya dalam aktivitas mengisi puasa. Seolah-olah kita harus tidur mengacu pada hadis tersebut. Bukan itu ya, tujuannya itu bukan itu. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.